Halo guys, saya mau edukasi mengenai hasil darah ini ya. Bagi pasien-pasien prolanis ya. Nah, kita lihat kolesterol ini terbagi menjadi 3 kolesterol ya. Kolesterol total itu artinya adalah penjumlahan ada hitungannya teman-teman. Kenapa hasilnya menjadi 203. Itu sebenarnya akumulasi dari HDL, LDL dan trigliserida. Jadi teman-teman, kalau kolesterol total itu belum tentu hasilnya jelek ya. Harus diurai dulu kolesterolnya, HDL-nya, LDL-nya dan trigliserida. Jadi kalau kolesterolnya total itu kalau misalnya HDL, LDL dan trigliseridanya normal, itu diabaikan aja. Jangan menganggap bahwa kolesterolnya tinggi ya. Karena dengan kolesterol totalnya tinggi ini ya bukan berarti jelek. Kenapa? Karena mungkin kolesterol HDL-nya yang tinggi ya. Jadi kolesterol HDL itu kan adalah kolesterol baik. Jadi kalau misalnya dia tinggi ya hasilnya, maka kolesterol total pun akan tinggi ya. Jadi hasil kolesterol total ini didapatkan misalnya dengan pemeriksaan yang dari ujung jari ya. Jadi itu sebenarnya tidak akurat. Jadi kalau misalnya kamu mempunyai kolesterol total yang tinggi pada saat perhitungan kolesterol di ujung jari, itu sebenarnya hanya screening aja. Yang harus dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan ini HDL, LDL dan trigliserida ya. Jadi kalau kamu mempunyai kolesterol total, lanjutkan dengan pemeriksaan ini ya, HDL, LDL dan trigliserida. Nah, misalnya kolesterol totalnya tinggi. Nah, setelah diuraikan ya, ternyata HDL-nya itu normal ya. Jadi bagus hasilnya. Hasilnya 41, berarti dia sangat dianjurkan. Jadi bagus hasilnya. Ya. Kolesterol LDL kita lihat hasilnya adalah 93. Normalnya berapa? Yang dianjurkan aja harus rendah. Karena kolesterol LDL ini adalah kolesterol jahat. Jadi harus rendah ya. Nah, trigliserida juga adalah kolesterol jahat. Jadi hasilnya harus rendah, harus di bawah 200 ya. Jadi secara kesimpulan bahwa kolesterolnya ini baik ya. Kolesterol total tinggi itu harus diabaikan bila hasil ini baik ya. Oke. Jadi teman-teman, pasien ini bagus ya. Kolesterol HDL ini teman-teman adalah kolesterol baik yang kita dapatkan dengan cara memakan buah, sayur, terus makan ikan-ikanan ya. Pokoknya makanan yang tidak jenuh ya, yang lemak tidak jenuh ya. Dan juga untuk meningkatkan kolesterol HDL itu dengan melakukan olahraga. Dengan melakukan hal itu semua, maka kolesterol HDL itu akan tinggi ya. Yang dianjurkan adalah di atas 35. Nah, kolesterol LDL ini adalah dan trigliserida ini adalah kolesterol yang jahat yang kadarnya harus rendah, teman-teman. Jadi kita lihat ini kan bagus ya. Bagaimana cara untuk supaya kolesterol LDL-nya ini rendah ya? Jadi dia harus menghindari makanan-makanan yang lemak jenuh ya, lemak jenuh. Misalnya santan juga termasuk ya. Daging yang banyak lemaknya itu dikurangi ya. Nah, kalau trigliserida adalah karena yang makan makanan yang mengandung kalori tinggi ya. Itu biasanya kadar untuk karbohidrat yang tinggi, misalnya tepung-tepungan ya, atau kue atau cemilan, itu bisa meningkatkan trigliserida. Jadi untuk menurunkan trigliserida itu sebaiknya hindarilah
atau mengurangi makanan-makanan cemilan-cemilan ya. Nah, ini hasilnya cukup baik teman-teman, di bawah 200. Kolesterol LDL dan trigliserida ini karena kolesterol jelek, dia berpotensi akan membuat pembuluh darahnya itu akan menyempit, akan menempel di pembuluh darah. Kenapa pasien prolanis ya? Pasien prolanis itu kan adalah pasien yang hipertensi dan diabetes. Bila terjadi penumpukan LDL dan trigliserida di pembuluh darah, itu akan mengakibatkan tekanan darahnya makin tinggi ya, karena pembuluh darahnya sempit. Jadi diharapkan pasien prolanis ini kadar kolesterol LDL-nya rendah, kolesterol HDL-nya tinggi. Nah, next ya, untuk pasien prolanis dicek juga faal ginjalnya ya. Faal ginjal itu ureum, kreatinin, dan ini adalah LFG ya, laju filtrasi glomerulus. Kalau bahasa Inggrisnya adalah GFR atau glomerulus filtrasi rate. Ya, kita bahas dulu satu persatu. Kita mulai dari sini dulu ya. Jadi teman-teman, di sini GFR-nya 71. Kalau 71 ini masuk stadium 2 ya, teman-teman ya, stadium 2. Jadi teman-teman, kalau stadium 2 itu terjadi penurunan ringan. Jadi kemungkinan pasien ini pernah menderita hipertensi tapi dia tidak makan obat ya, sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau dibiarkan hipertensinya tidak makan obat, dia akan menurun ke stadium 3A, 3B, 4 dan 5. Hati-hati. Bila stadium 5 akan mengalami gagal ginjal dan ini harus cuci darah. Jadi teman-teman, supaya menjaga pasien prolanis ini supaya tidak terjadi penurunan, setidaknya pasien prolanis itu yang hipertensi mempunyai target tekanan darah harus di bawah 140, dan yang untuk diabetes, untuk gula darahnya itu untuk yang puasa ya, yang puasa harus di bawah 140, kalau tidak puasa atau sewaktu harus di bawah 200 ya guys. Oke teman-teman, karena fungsi ginjalnya masih stadium 2, jadi otomatis ureum dan kreatininnya itu akan hasilnya akan normal ya. Ini kita lihat ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ureum ini tinggi ya, misalnya tinggi ya, biasanya stadium fungsi ginjalnya sudah tinggi juga, misalnya di stadium 4 atau 5 ya. Di stadium 4 dan 5 baru timbul gejala karena ureumnya tinggi. Ureum tinggi itu adalah racun ya teman-teman, yang harus dibuang. Dan kalau misalnya ureumnya itu harus dinetralisasi sebenarnya oleh ginjal ya, tapi karena ginjalnya tidak berfungsi, jadi harus dilakukan cuci darah ya. Nah, dengan bila pasien yang ureumnya tinggi, biasanya kreatininnya pun tinggi juga ya. Ini kalau saya lihat di sini masih normal ya. Jadi hati-hati untuk pasien ini, harus dijaga kadar tekanan darahnya supaya tidak menurun sampai stadium 5. Biasanya stadium 2, 3A dan 3B itu tidak ada gejalanya. Tapi stadium 4 bisa juga tidak bergejala, tapi ada juga yang sudah mulai bergejala ya. Misalnya mengalami mual, muntah ya, itu harus benar-benar dijaga jangan sampai stadium 5 ya. Tapi biasanya stadium 4 pun ada yang tidak bergejala. Yang sudah bergejala biasanya sudah di stadium 5 ya. Nah, sekarang kita ke faal ginjal di bagian kencing ya, urin ya, urinnya ya. Ini saya lihat urinnya pun, mikroalbumin urinnya ini normal ya, di bawah 20. Jadi fungsi ginjalnya bagus ya. Jadi kalau misalnya kadar albuminnya sudah 30 sampai 200 ya,
Ini berarti sudah ada kebocoran ginjal. Jadi ya sudah harusnya albumin itu tidak boleh banyak di urin ya. Dan klinikal albuminuria itu bila kadarnya itu di atas 200, biasanya fungsi ginjalnya sudah stadium akhir. Jadi teman-teman, secara garis besar hasil darahnya itu ini adalah baik. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan bagi yang ingin tahu lebih lanjut bisa konsultasi ke dokternya ya dengan hasil darah masing-masing. Terima kasih.